hingga tersapai hasrat kepada arah yang demokrasi dan jauh dari gangguan. Demokrasi dipilih sebagai alat yang paling akuntabel untuk menyetarakan hak rakyat. Dari banyak instrumen alat pengelolaan sistem pemerintahan, ada demokrasi, ada teokrasi, di mana negara dipandu oleh agama. Negara adalah agama dan agama adalah negara. Yang berkuasa bukanlah presiden, tapi imam-imam, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama paling terpandang yang gelarannya ayatullah, hujatullah, yang semua mereka dipersyaratkan hafal Al-Quran dan 10.000 hadis dan asar-asar para sahabat. Ada juga alat instrumen oligarki, di mana pemerintahan dikuasai sekelompok bangsawan, disebut dengan sistem autokrasi, mengendalikan roda pemerintahan secara terus-menerus layaknya sebuah keluarga. Tapi oleh tokoh pendiri bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai alat paling bermartabat dan berpihak kepentingan rakyat, di mana artinya juga dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu demokrasi mengendalikan adanya 4 pilar. Pertama, adanya dewan legislatif yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik untuk menyusun undang-undang pemerintahan. Yang kedua, adanya orang-orang yang dipilih untuk menjalankan undang-undang di tingkat bupati, gubernur, presiden, atau kata lain. Yang ketiga, adanya yudikatif, cabang kekuasaan yang menilai kinerja. Yang keempat, adanya media informasi dan lain-lain untuk informasi terbuka lebar. Kalau media dan sumber informasi tak merdeka, demokrasi hanya sebagai topeng pembalut wajah asli saja. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga Allah memberkati kita. Semoga perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan dari sini adalah perpisahan yang selalu mendapat bimbingan. Di sini juga saya nyatakan bahwa Agus Wandi bukannya saja calon usungan PKB. Agus Wandi adalah calon usungan koalisi rakyat yang berbaur untuk menjadi bagian yang menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan wilayah kita, hadir untuk saksi dan solusi bagi problem masyarakat Biren. Muncul untuk menjadi pengurai bagi persoalan Biren yang masih jumut, persoalan Kutabang, persoalan Makmur, persoalan Gandapura khususnya. Dari segala yang beku, serta untuk penuntun jalan bagi masyarakat yang seakan sedang berada dalam terowongan gelap yang tak tahu arah pintu keluar. Saudara-saudara sekalian, situasi sosial politik memanas, dipicu oleh perkataan-perkataan agen-agen dan tokoh-tokoh politikus, terkadang dari isu yang cukup sederhana, akibat pengelolaan awal yang tidak cepat dan tepat, berkembang menjadi rumit dan sensitif. Ketegangan demi ketegangan yang selalu dibenturkan harus segera diakhiri. Mari kita ambil hikmah dari semua yang sudah terjadi, untuk pandai kita bertoleransi dan bertenggang rasa.
Karena masih banyak tugas, masih banyak PR yang menuntut perhatian dan kepedulian kita untuk kebangkitan daya hidup dan agama kita. Move on yang tidak penting, move on yang tidak mendadak, move on yang tidak ada kepentingan bagi masyarakat umumnya. Akan segala problem hukum, berikan kebebasan bagi pihak penegak hukum. Jauhkan dari segala intervensi pihak manapun. Pergerakan massa dengan jumlah besar seringkali menimbulkan benturan fisik. Jauhkan sumber pertikaian horizontal di masyarakat sekecil apapun. Dulu bencana dan malapetaka korban nyawa-nyawa dengan cara-cara yang sangat sadis di Ambon dan Poso juga dipicu oleh persoalan-persoalan yang sangat enteng, remeh, dan sepele. Jangan, saudara-saudara, jangan. Saya, Agus Wandi, adalah orang yang turut rasa memiliki Biren ini, Kutablang ini, Gandapura ini, Makmur ini, Aceh ini. Turut rasa memiliki. Karena itu saya serukan, mengajak para hadirin, Bapak Ibu, kader PKB semuanya, untuk turut rasa memilikinya. Saudara-saudara yang dirindu, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pilkada dan pemilu adalah kerinduan semua masyarakat. Karenanya hentikan politik uang, hentikan politik janji dan politik fitnah, serta menghalalkan segala cara, apalagi yang kontroversial, dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Model sistem politik di pilkada dan pemilu yang kita harap adalah mampu menjaga integritas Aceh dan peradabannya. Kita juga inginkan dalam pilkada dan pemilu ini netralitas pihak berwajib TNI, Polri, Panwas, KIP, KPU mutlak adanya. Termasuk di sini kejaksaan. Cegah kolusi dan konspirasi dalam penggunaan wewenang, kebijakan pada anggaran dan tindakan. Di sini juga saya ingin suarakan bahwa peran pers atau wartawan akan independensi dan transparansinya sangat diperlukan demi keadilan berita dan informasi yang disebarkan. Banyak tabloid, banyak koran dan media informasi online hasil produk wartawan-wartawan amplop yang mengeruhkan nilai-nilai demokrasi, terutama media-media online yang nyaris sering tak tersentuh hukum, beredar berita-berita hoak dan fitnah. Dalam pilkada dan pemilu, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Jangan ada intimidasi dengan alasan dan suntikan apapun. Aceh akan baik jika integritas Aceh dijaga oleh masyarakat Aceh. Aceh akan buyar dan luntur jika integritas Aceh ditukar dengan kebudayaan Las Vegas. Kalau begitu, kader PKB harus bicara lebih lantang untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan Biren dan masyarakatnya. Indonesia memiliki 17.000 pulau. Akankah orang-orang di pulau sana datang ke sini untuk kepentingan Aceh kita? Tidak, saudara-saudara, tidak. Di Aceh ini ribuan hektar tanah subur yang mati, ribuan hektar lahan sawah yang tak produksi atau gagal panen, ribuan hektar lahan ladang dan kebun terbentang hampa,
ribuan hektar lahan tambak masyarakat kosong, cuma penuh air di dalamnya, dan ratusan problem sosial lainnya. Semua ini sudah menentang kita, saudara-saudara. Sudah menentang kita, kader-kader PKB semua. Sudah menentang kita, partai PKB. Sudah menentang kita, masyarakat yang ingin bangkit semuanya. Untuk kita jangan bosan jadi warga Aceh, jangan bosan jadi warga Biren, jangan bosan jadi warga Kutablang, warga Gandapura, warga makmur sebagai generasi leluhurnya Aceh. Dengan membangun manajemen-manajemen yang terarah dan baik, partai bermuara untuk agregasi kepentingan delegasi kebutuhan rakyat. PKB harus bisa menangkap ruah yang diharapkan oleh umat, the real interest of the people. Karena itu Aceh ini membutuhkan partai kebangkitan. Aceh ini membutuhkan PKB. Dan idealisme PKB jangan terhenti di kursi DPR dan mobil Avanza. Jika tertuah ke sana, dan jangan juga terhenti sekalipun rakyat belum memberikan kepercayaan kepada kita, kader-kader PKB. Restorasi Biren dan Aceh harus terus diperjuang lewat celah-celah yang ada, dengan mindset, pola pikir, modal bahwa tidak ada yang mampu menghalang kalau Allah inginkan, dan tidak ada yang mampu memberi kalau Allah ingin menghalang. Pulangkan konsistensi kita ke sana, tampilkan ke muka reputasi, integritas, track record, dan kapasitas kita bahwa kita mampu, dan kita menyadari bahwa untuk membangun wilayah yang seluas ini tidak mungkin oleh satu kelompok, tidak mungkin oleh PKB saja. Karena itu PKB bukan ingin menentang partai dan calon lain, tapi PKB, tapi Agus Wandi ingin hadir bersanding mendampingi mereka. Saya ulangi, PKB, Agus Wandi bukan ingin menentang partai dan calon lain, tapi ingin hadir bersanding mendampingi mereka. Karena mereka sudah cukup bahan baku, alat kerja, dan pendukungnya, maka kami harap Bapak Ibu yang hadir di sini mendukung kami, yang bisa menemani, untuk bisa menemani mereka dalam menyusun rumusan restorasi wilayah kita. Karena mereka sudah cukup, karena mereka partai-partai besar, bahan baku mereka sudah cukup, alat kerja cukup, pendukung cukup. Kami belum cukup, masih serba kurang. Supaya kami bisa hadir mendampingi mereka, menyusun konsep-konsep restorasi, menyusun konsep-konsep regulasi politik. Kami mohon kepedulian dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Potensial partai dan calon yang PKB usung juga meyakinkan. Popularitas dan trennya juga seimbang
elektabilitas partai dan calon Agus Wandi harus kita sempurnakan. Kalkulasi politik kita adalah, jika kamu tak sanggup memperbaiki semua, jangan tinggalkan semua. Para hadirin kader PKB sekalian dan tamu para undangan, jika orasi ini saya bawa ke sebuah cerita panjang, dialog saya dengan seorang penulis berbakat, sorot matanya yang tajam, lika-liku dialog itu saya ingin mengambil intinya saja. Sorot matanya pengamis itu yang tajam, saya akan ingin bilang bahwa saat ini partai politik harus tunjukkan niat baiknya. Kalkulasi politik jangan hanya untuk jumlah rupiah dan jumlah kursi DPR. Jumlah uang yang masuk dalam rekening partai dan rekening calon pemenang tidak ada arti yang signifikan kalau di hati masyarakat hanya tergores bahwa partai hanya kendaraan orang-orang hebat sebagai perampok terhadap kesejahteraan rakyat dengan irama-irama baru yang terus terinovasi. Terlebih lagi jika kader-kader PKB yang kita usung adalah kandang-kandang ayam yang bau busuk, tapi kita semprot wangian yang aromanya hanya bertahan untuk saat yang singkat. Sesungguhnya orang bisa melihat dengan berdiri tegak dan mata terbuka lebar. Inilah prinsip-prinsip dan orientasi politik PKB yang harus mengakar tunggal, mendalam untuk mengokohkan batang, cabang, dan rantingnya bagi yang menitipkan harapan pada kita PKB. Untuk itu kegiatan-kegiatan partai tidak harus di gedung-gedung mewah bertingkat. PKB yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama nasional, ulama-ulama besar bangsa ini, masjid, musala, menasah, pesantren, sekolah, dan lain-lain adalah tempat yang sangat-sangat cocok untuk berkegiatan dengan tanpa meluputkan perhatian kepada tempat-tempat publik lainnya. Saudara-saudara, yakini saja bahwa partai akan ditinggalkan oleh banyak orang ketika tak memiliki konsep perubahan, ketika tak memiliki konsep regulasi, ketika tak memiliki konsep restorasi, ketika tak mempunyai keberanian untuk menyuarakan yang benar. Kehadirannya hanya penambah warna-warni bendera di jalan-jalan yang kadang uang-uang pajak bayaran rakyat juga ikut terkuras oleh kehadirannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu perindu kebangkitan untuk kemakmuran bersama PKB, tak ada jalan lain bagi kita sebagai politisi PKB untuk membangun identitas kita sebagai masyarakat Aceh yang syarat dengan peradaban dan kebudayaan mulia. Dengan istimewa Biren yang giat membangun, istimewa Sigli yang jaga persaudaraan, istimewa Banda Aceh yang lembut berbahasa, istimewa Melabuh yang menjaga pluralisme, istimewa Aceh Timur yang siap frontal untuk maju,
yang semua mereka memiliki spirit restorasi dan regulasi politik dan kebijakan ke arah lebih maju. Inilah yang harus dipompa di tengah spirit kita yang semakin reda, semakin redam dan terendam. Jika tidak, maka mereka bukanlah kader dari mana-mana. Bukan kader langit, bukan juga kader bumi, tapi kader dari gua hantu. Bukan kata-kata yang tersusun rapi bagai puisi dan pantun dalam lembaran-lembaran kertas para calon pemimpin yang kita dan PKB harapkan, tapi narasi-narasi dari itu semua. Jangan teriak-teriak mencintai matahari kalau tidak mau berpanas-panasan dengannya. Jangan katakan mencintai laut kalau Anda lari saat ombak mengejarmu. Maka pertahankan idealisme kita untuk iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Kalau tidak, maka PKB akan tenggelam bersama kader-kadernya, sebagaimana tenggelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Betul. Betul. Saudara-saudara sekalian, bicara soal Biren, bicara soal Aceh, bicara soal Kutablang, bicara soal Gandapura dan Makmur adalah bicara identitas kita, bicara tata budaya, bicara tata busana, bicara tata politik, bicara tata pendidikan, bicara tata kesehatan. Bicara Kutablang adalah bicara tata lahan pertanian. Bicara Gandapura adalah bicara tata pola peternakan. Bicara tata ekonomi syariah, jangan ribawi. Bicara Kutablang, bicara Gandapura, bicara Lebu adalah bicara tata peribadatan yang harus diunggulkan. Bicara tata kelola lahan mati yang terhampar ratusan dan ribuan hektar di seluruh Aceh. Bicara tata lapangan kerja dan industri sebagai properti untuk solusi badai dan topan yang menerjang ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik dan pemerintah. Bicara Biren, bicara Aceh adalah bicara identitas Aceh yang telah hilang. Bicara generasi Aceh yang ada sudah tak mau lekang dengan konsumsi narkoba. Bicara sejarah Aceh yang ditinggalkan dalam sistem dan kurikulum pendidikan, padahal ianya sebagai cerminan untuk menakodai Aceh ke depan. Dan sederetan problem lain di Aceh yang hanya akan tuntas jika masyarakat menyadari dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua itu akan jadi ancaman masa depan Aceh kalau tidak dikelola dengan pola tepat dan cepat. Karenanya stop politik komersil. PKB harus mempelopori untuk mengembalikan marwah tanah air, di mana posisi laut, di mana posisi gunung, di mana posisi tengku, di mana posisi guru, di mana posisi sekolah, di mana posisi pesantren, di mana posisi mahasiswa, di mana posisi petani, di mana posisi preman, seluruhnya harus dilestarikan seutuhnya. Jangan dirubah-rubah lagi, karena itu takdir dari Yang Kuasa. Kalau tidak, PKB akan kehilangan identitas. Desain inilah yang harus dipentingkan, bahwa Aceh, Biren maju dengan sikap persaudaraan. Orang Melabuh ke Biren merasakan Acehnya. Orang Tamiang ke Biren merasakan Acehnya. Orang Tapatuan ke Biren merasakan Acehnya.
orang Singkil, Kebiren merasakan Acehnya. Inilah warna kita. Inilah warna kita. Saat DPR beralamat Kutablang ke Gandapura, merasakan wilayah wewenangnya. Saat DPR beralamat Kutablang ke Makmur, merasakan wilayah wewenangnya untuk dimajukan, untuk dimakmurkan. Saat itu apa yang akan terjadi? Kita adalah mereka, dan mereka adalah kita. Saat itu silakan tungku-tungku berkreasi di pesantrennya. Para petani berkreasi di lahan taninya. Politisi silakan berkreasi di partainya dengan kebijakan-kebijakan yang menyokong daya produk dan daya guna petani sebagai profesi warga terbanyak di Biren ini. Jangan cuma bisa kebijakan untuk menghabiskan uang rakyat. Studi banding ke Bandung, studi banding ke Gorontalo, studi banding Cirebon, kunjungan dinas ke Jogja, SPJ miliaran rupiah hilang karena kebodohan DPR kita. Karena itu saya suarakan, pemilih yang cerdas akan pilih calon yang cerdas. Jangan sekolah tinggi tapi, karena itu penghasilan DPR menurut saya jangan dari kunjungan dan perjalanan luar dan dalam negeri, tapi dari produknya sendiri, seperti Perda, tampung pendemo, kan enak. Kalau begitu uang daerah irit, produk banyak. Sekarang enggak, produk 2, studi banding 7 kali. Problem Aceh kita ini sederhana, tapi rumitnya luar biasa. Karena itu saya serukan kepada kader-kader PKB bahwa memenangkan PKB itu di lapangan, bukan di ruang hotel dengan teriakan-teriakan para orator. Dan jumlah pengunjung yang memenuhi kursi dan menghabisi semua penyediaan snack. Visi misi yang diagungkan oleh PKB adalah kebangkitan. Maka tungku-tungku yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB. Guru-guru yang rindu kebangkitan, ayo dalam gerbong PKB. Pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswa yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB. Bapak ibu para petani, pelaut, buruh kasar, kuli bangunan, karyawan swasta dan pengusaha kelas mini dan jumbo yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB sebagai partai kebangkitan bangsa. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan kader PKB seluruhnya, hukumnya adalah guru menyatu dengan siswanya, tengku menyatu dengan santrinya, dosen menyatu dengan mahasiswanya, pengusaha pabrik menyatu dengan karyawannya, ayah ibu menyatu dengan anaknya. Itulah arti bangsa. Maka PKB adalah kita dan kita adalah PKB. Di mana partai politik dipilih sebagai jalan memerintah oleh leluhur bangsa, jalan untuk menerobos terobosan-terobosan relevan bagi perkembangan dan kesejahteraan penduduk bangsa,
jalan untuk mengelola sistem pendidikan bagi generasi Islam kita, jalan untuk mengawal kebijakan yang berpihak masyarakat korban, jalan untuk memperjuangkan kepentingan masjid dan pesantren, jalan untuk berkompetisi menguatkan kepedulian kepada golongan-golongan lemah, jalan untuk memadu dan menyatu golongan-golongan berbeda dalam memperjuangkan tuntutan dan tuntunan Al-Quran dan hadis, jalan untuk meracuni dan membakar serta melawan kedaliman, kebejatan, kemungkaran dan kemaksiatan yang ditebar dan ditaburkan oleh partai yang lain, baik oleh partai Islam Sunni, Islam sekuler, Islam radikal, Islam plural, Islam demokrasi, dan Islam sebutan lain. Maka saya berkesimpulan, partai politik adalah media ibadah. Partai politik adalah media ibadah. Berpolitik ala Nabi dan sahabatnya adalah beribadah. Jikapun tidak semua kebaikan dimenangkan, setidaknya sedikit menutup pintu kebebasan bagi mereka-mereka yang ingin kebenaran itu tenggelam dan terhempas gelombang dan topan serta badai kepentingan individunya. Karenanya, saya Agus Wandi memanggil tungku-tungku pesantren, ayo kita berpolitik, ini ibadah. Para ulama tua dan muda, tolong bimbing kami dalam berpolitik untuk memenangkan kebenaran di segala lini. Islam kafah, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu dikata hebat kalau Islam Aceh hebat dalam memenangkan jeritan kepentingan rakyat. Agama di Aceh dikata kuat kalau agama kuat, mampu dan siap untuk agamakan semua lini ranah kehidupan masyarakat, termasuk sanggup menguasai partai-partai politik, dan yang naik jadi pemimpin adalah orang yang agamanya kuat. Itulah wujud dari Islam, agama kuat. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan kader PKB yang saya cintai dan banggakan, politik itu seni. Partai politik adalah pentas seni. Politik adalah karya. Berpolitik adalah menghasilkan karya. Maka berseni dan berkarya di PKB, karena kita ingin kesenian dan kekaryaan kita dihargai. Maka segenap keluarga besar PKB, ayo bangkitkan nalar-nalar yang telah lama tumpul. Saya mendengar telah ada gelora-gelora jiwa, gemuruh kader yang gegap gempita menyongsong kehidupan yang bangkit dari keterpurukan dari sekarang. Jangan tunggu saat-saat menjelang pilkada dan pemilu, takut kita ketinggalan pesawat. PKB Partai Kebangkitan, dalam gerbong PKB dengan manuver politik kita, ayo dedikasikan semua kemampuan kita. Perjalanan kebangkitan oleh PKB telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kita telah menyaksikan bahwa Islam dapat berdampingan dengan demokrasi modern, dengan era global dan digital, dengan kemajmukan yang ada. PKB juga tidak pernah henti menyuarakan dan memperjuangkan pemerintah dan pemimpin yang berwibawa. Berwibawa karena benar, berwibawa karena bersih, berwibawa karena mementingkan golongan lemah, berwibawa karena mengutamakan kepentingan rakyat, dan berwibawa karena meninggalkan kepentingan individunya dari kepentingan umum. Berwibawa karena jujur dan berani menyuarakan kebenaran.
berwibawa karena mampu membangkitkan masyarakat dari perang. Miskin ilmu, miskin harta, miskin akhlak, miskin peradaban, miskin budaya, segala lini kebutuhan mereka. PKB harus menghentikan objek-objek barang impor yang berbahaya bagi masyarakat kita dan mempertajam ekspor produk-produk dalam negeri, berkonsolidasi dengan untuk merumuskan arah, tata ruang, dan tata sektor pembangunan yang harus menjadi prioritas. PKB harus bergerak cepat, mencari sinar, jangan buang-buang waktu dalam kebimbangan dan kekaburan yang tak tahu pintu keluar. PKB harus mengedepankan kinerja dan karya nyata dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh, Biren, Utablang, Gandapura makmur khusus. Posisi PKB adalah posisi sahabat sejati tapi tegas, kritis tapi loyal, lembut dan santun tapi keras dan berani manakala diperlukan untuk kebaikan semua. PKB juga mau memberikan kesempatan kepada partai-partai lain untuk berada di barisan, di saf, di garda terdepan. Tapi manakala saf terdepan itu kosong, PKB siap. PKB harus siap memimpin dengan tegas. Dengan sikap optimistis ini, artinya PKB telah memenangkan separuh kemenangan kompetisi itu. Kader PKB jangan tanyakan apa yang bisa Anda ambil dari PKB. Tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk PKB dalam memperjuangkan visi untuk kemakmuran rakyat. Kapal perahu PKB jangan sampai kandas di tengah pelayaran. Maka jangan mati gelap malam yang datang, tapi bakarlah lilin untuk menerangi lingkungan. Karenanya kader PKB harus siap bela dakwah. PKB juga harus siap bimbing para pelacur supaya insaf. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para undangan dan kader-kader PKB, partai dan individu yang sedang menikmati kekuasaan akan bertepuk-tepuk tangan dengan tawa terbahak-bahak saat kader kebangkitan hanya diam membisu menonton irama dan nyanyian mereka. PKB harus perjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Karena merekalah hari ini PKB bisa duduk di lembaga DPR. Karena merekalah hari ini kader PKB bisa duduk di posisi menteri, di posisi gubernur, di posisi wakil gubernur, di posisi bupati, di posisi wakil bupati, di posisi wali kota, di posisi wakil wali kota. Karena dukungan mereka, karena dukungan mereka rakyat, karena dukungan mereka masyarakat, karena dukungan mereka-mereka yang merindukan kebangkitan. Istri pertama kader PKB adalah rakyat. Istri pertama kita masyarakat. Maka dosa besar sebagai kader PKB jika ada masyarakat yang harus tidur di gubuk layaknya kandang ayam. Dosa besar sebagai kader PKB jika ada anak yatim yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Dosa besar sebagai kader PKB jika ada wanita janda yang hidup harus menanti keikhlasan tetangga.
Dosa besar sebagai kader PKB jika kehidupan generasi semakin jauh dari akhlakul karimah. Dosa besar sebagai kader PKB jika panti asuhan pesantren harus bangkrut, tutup, bubar karena tidak ada dana operasional. Saudara-saudara sekalian yang hadir di gerbong PKB, bersama kita mereka duduk kalau tokoh-tokoh negarawan dan tokoh-tokoh agama telah duduk berdampingan, itu ada tanda-tanda untuk ide-ide kemajuan baru. Solidaritas yang terjalin dari ujung ke ujung dalam perahu PKB ingin berkontribusi berarti dan berinvestasi bagi kepentingan bersama untuk terwujudnya kemakmuran rakyat. Pirin, kemakmuran rakyat Kutablang, Gandapura, Makmur, Aceh umumnya adalah beban utama yang harus dipikul oleh PKB. Bersama tokoh-tokoh nasional yang dilahirkan oleh PKB dan tokoh-tokoh lokal di tingkat 1 dan tingkat 2, PKB ingin menawarkan rumus-rumus kebangkitan untuk kedaulatan rakyat. Angkat tangannya, ayo. Mana landscape ekonomi dan landscape politik akan berubah. Ke depan kita tidak lagi menonton di TV-TV kotak besar, tidak lagi baca koran kertas lebar memenuhi meja, hanya pencet-pencet di kotak-kotak kecil yang namanya iPad, namanya smartphone. Kader PKB harus mulai mengarah dan menggiring nalarnya ke arah itu. Saudara-saudara, belajar dari sejarah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudara kandungnya ke dalam sumur. Babak keluar dari drama itu adalah bagaimana Nabi Yusuf keluar dari sumur itu. Babak ketiga dari drama itu adalah bagaimana perjalanan Nabi Yusuf menuju ke istana. Karena itu saya panggil keluarga besar kader PKB dan simpatisan, ayo lanjutkan perjalanan kita menuju istana. Tendensi partai yang berkoalisi untuk mencaci, untuk mencari deterjen pembersih selalu sorak-sorak PKB partai pendukung Jokowi, PKB tidak mendukung aksi 212. Abaikan saja. Mereka mengedepankan emosional, PKB mengedepankan rasional. Partai-partai pencari deterjen itu bendera saja yang hadir di aksi 212, orangnya tidak kadang. PKB benderanya saja yang tidak, orangnya semua kadang. Saudara-saudara sekalian, kemenangan PKB adalah kemenangan kepentingan bersama. PKB menolak mahar politik, menolak politik mahar. Karena PKB menolak mahar politik, PKB menolak politik mahar. Karena itu juga saya hadir dalam konsolidasi dan solidaritas PKB ini. Kepada anak istri kader PKB saya minta tolong hibahkan ayahnya, suami Anda, untuk berkarya, berinvestasi di gerbong PKB untuk rakyat. PKB justru harus mencanangkan dana bergulir bagi calon-calon terbaik yang diusung oleh PKB. PKB juga turut menyediakan konsultan-konsultan independen untuk memenangkan pemilu dan
Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan kader PKB. Kader PKB harus siap jaga eksistensi partai yang akan berhadapan dengan tantangan-tantangan masa depan. Dengan berlandaskan agama, dengan berlandaskan Al-Quran, dengan berlandaskan hadis dan kebudayaan, bahwa politik itu menjadi penting. Karena di sana tempat mengagregasi dan artikulasi kepentingan rakyat, dan di sana tempat menjawab eramia yang ada. Di sana jawaban bagaimana masyarakat miskin bisa makan tepat waktu besok pagi. Di sana jawaban bagaimana anak-anak yatim tetap bisa melanjutkan pendidikan. Di sana jawaban bagaimana lahan-lahan yang sering gagal panen bisa tertangani secepat minggu ini. Di sana jaminan atas jalan pendidikan. Partai politik dan nuansa politik bermuara pada melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang akhirnya mewujudkan bangsa yang baik. Yang harus dicari oleh PKB adalah pemimpin yang tidak ingin meladeni diri sendiri, menguras hak rakyat untuk mengurus anak istrinya. Perbaiki regulasi politik bersama Partai Kebangkitan, yuk. Setuju? Setuju. Yang hadir sebagai calon-calon dari partai lain, mereka semua kawan-kawan saya juga. Mereka semua kawan-kawan kita juga. Ada yang satu sekolah, ada yang satu kuliah, ada yang satu pesantren. Maka jika ada yang menabrak-nabrak saya dengan mereka, itu provokator namanya. Mereka orang baik semua, orang-orang yang juga punya niat baik untuk mewujudkan, memajukan daerahnya. Saudara-saudara sekalian, kader PKB yang saya cintai, syarat utama untuk memenangkan kompetisi ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau yang kami sembah, dan padamu ya Allah kami minta pertolongan. Syarat kedua adalah persaudaraan kita. Dengan rasa persaudaraan akan terbentuk kebersamaan dan rasa memiliki PKB sebagai milik bersama. Arti persaudaraan adalah menyayangi bukan menyaingi. Arti persaudaraan adalah mendidik bukan membidik. Arti persaudaraan adalah merangkul bukan memukul. Arti persaudaraan adalah membina bukan menghina. Arti persaudaraan adalah mencurahkan bukan memurahkan. Arti persaudaraan adalah mencari solusi bukan cari sensasi. Arti persaudaraan adalah membutuhkan bukan meruntuhkan. Arti persaudaraan adalah menghargai bukan melukai. Arti persaudaraan adalah membela bukan mencela. Bukan mencela. Letakkan persaudaraan melebihi dari uang. 2. Yang ketiga adalah kerja keras oleh kader-kader PKB. Sampaikan kepada publik bahwa PKB siap menghadapi berbagai kontestasi politik. Inilah urgensi desain PKB ke depan. Konstruksi berpikir PKB merujuk pada ulama-ulama yang telah diposisikan sebagai Dewan Syura dan ulama-ulama yang berada di luar kapal induk PKB yang memang kapasitas dan elektabilitasnya dapat dipercaya. Maka ini bagian dari jawaban
atas pertanyaan mengapa bendera PKB tidak hadir sebagai partai pendukung aksi 212. Lebih dari itu, PKB lebih memilih rasionalitas daripada hadir sebagai partai pencari deterjen. Saat terjadi pembelahan ideologi politik pada Pilpres 2014, PKB memposisikan diri sebagai partai rasionalis, bukan emosionalis. Saudara-saudara sekalian, pembelahan yang menjalar ke semua lapisan sosial politik, mendekati ala perpolitikan Amerika antara kaum Demokrat dengan kaum Republik. Loncatan ini telah menyatukan perbedaan nilai-nilai rasionalis dan nilai-nilai religius. Saya, Agus Wandi, sangat mengapresiasikan ide-ide dan kebijakan ulama-ulama tokoh Dewan Syura PKB yang memilih berada di golongan rasionalis versus emosionalis. PKB berani dan siap bekerja sama dengan partai-partai lain. Ide brilian dan legendaris ini telah tidak semata membentuk persaudaraan dalam kemajemukan, tapi juga telah merubah kompetisi politik berbahaya menjadi kompetisi asik, seru, tapi tidak berbahaya. Maka perbedaan-perbedaan yang ada sekarang, perbedaan partai, perbedaan calon, perbedaan profesi calon, perbedaan-perbedaan itu jangan sampai memecah belah kesatuan dan persatuan Biren dan Aceh kita. Amin. Maka untuk kepentingan bersama, Bapak Ibu Koalisi Rakyat, mari ikrarkan. Hari pemilihan nanti, pilih partai apa? PKB. Hari pemilihan nanti pilih partai apa? PKB. PKB nomor berapa? Nomor 1. Pilih caleg nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 itu siapa? Agus Wandi. Seruan untuk semua, ayo pilih PKB 1. Sampai di sini. Akhirnya, terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami merasa perlu untuk mendapatkan pembelajaran sekaligus pengetahuan yang dalam berkenaan dengan apa yang harus kami lakukan di bawah. Konstituen kami, apa sih yang dibutuhkan terhadap kinerja DPRD. Kami juga merasa bahwa partai itu tidak bisa berdiri sendiri. Partai itu menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus memiliki peran di sistem kenegaraan di legislatif melalui fraksi. Nah, partai dan fraksi bagi kami tidak bisa dipisahkan dalam kerangka demokrasi. Karena itu penting bagi kami sebagai anggota fraksi, sisi yang lain sebagai kader partai untuk memberikan aksi yang positif sekaligus aksi yang faktual terhadap pembangunan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik, bagaimana kesejahteraan itu lebih meningkat, bagaimana pendapatan ekonomi juga lebih meningkat, bagaimana income pendapatan masyarakat juga lebih meningkat, bagaimana sistem kinerja pemerintah daerah yang juga harus kami awasi, bagaimana juga sistem pemerintah daerah yang harus kami lakukan begitu kami punya eksekutif misalnya. Nah, itu menjadi bagian penting bagi kami dalam forum ini. Karena itu maka ada banyak pengarahan tadi dari Agus Wandi. DPRD dan DPR RI harus terus mendefinisikan diri agar tidak menjadi negatif di mata masyarakat. Di tengah situasi himpitan politik yang sangat rawan, PKB sebagai koalisi pemerintah agar harus bisa menjadi problem solving di tengah masyarakat. Namun sebelum itu,
sudah menjadi hal wajib bagi sang pemimpin untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kader PKB